Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan selamat jumpa di online karena akibat dari virus corona yang mengharuskan kita untuk kuliah jarak jauh, yang mana PPT-nya sudah saya kirim lewat ketua kelas. Kemarin pertemuan-pertemuan di kelas tatap muka kita sudah membahas masalah persekutuan berdata, Verma, CV, di mana bentuk-bentuk ketika bentuk itu adalah tidak berbadan hukum, dikarenakan yang mendasari karena salah satu sekutu atau semua sekutu itu tidak atau tanggung jawabnya tak terbatas. Artinya sampai ke harta kekayaan pribadi, di mana Verma ada sekutu komplementer yang tidak terbatas. Maaf, kalau yang CV sekutu komplementer yang tidak terbatas, kalau Verma seluruhan tak terbatas, sehingga ini merupakan kategori atau dasar daripada bukan berbadan hukum. Hari ini menginjak ke perseroan terbatas yang bahasa Belandanya Namrus-Wineskop, yang memang disebutkan dengan jelas bahwa perseroan terbatas artinya tanggung jawabnya terbatas. Karena apa? Karena tanggung jawabnya terbatas ini merupakan dasar bahwa PT itu berbadan hukum. Berbadan hukum itu artinya yaitu tanggung jawabnya terbatas, terdiri daripada para sero, pemegang saham itu sendiri, tanggung jawabnya terbatas pada inbreng atau saham yang dimiliki. Artinya apa? Artinya apabila ada suatu tuntutan untuk memenuhi kewajiban di luar inbreng, di luar saham, pertanggungan jawab pemegang saham terbatas hanya saham yang dimiliki. Kecuali ada hal-hal tertentu menurut peraturan perundang-undangan bahwa dia harus bertanggung jawab. Salah satu bentuknya adalah penyelewengan daripada suara-suaranya, kemudian atau GCG, Good Corporate Governance, sehingga kalau dia tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang baik-baik, sesuai dengan asas pemerintah yang baik, maka dia bisa dituntut secara pribadi. Selanjutnya, dasar daripada perusahaan yang PT adalah, kalau kita merunut sejarahnya, di dalam KUHD pasal 36 sampai 56, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 sekarang tidak berlaku, ya ada undang yang baru. Di mana pada dalam KUHD pasal 36 sampai 56 itu mengisyaratkan bahwa NV waktu itu atau PT pertanggungan jawabnya adalah terbatas. Zero atau pengesahan terbatas, walaupun di dalam pasal 36 sampai 56 itu tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa PT itu adalah badan hukum. Hanya diketahui dari beberapa pasal bahwa perseroan itu terbatas tanggung jawabnya. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 yang lalu sekarang sudah tidak berlaku, tapi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 ini sudah dimunculkan dalam salah satu pasal bahwa PT itu berbadan hukum. Jelas disebutkan dalam pasal satunya. Prinsip dasar dari badan hukum itu adalah memang pertanggungan jawabnya tidak terbatas. Pertanggungan jawabnya terbatas pada saham yang dimiliki. Jadi itu dibedakan. Sekarang yang berlaku itu adalah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, yang pada prinsipnya hampir sama, tapi ada pengembangan dari atau aturan-aturan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Ada beberapa pengembangan atau aturan baru yang mengenai PT. Namun status hukum daripada PT sejak dulu sampai sekarang dalam undang-undang yang baru pun status hukum PT adalah badan hukum. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam KUHD pasal 3 sampai 5, 6 tidak secara eksplisit menyatakan sebagai badan hukum, tetapi secara jelas disebutkan bahwa PT adalah pertanggungjawabnya terbatas, sehingga bisa disimpulkan oleh para ahli hukum itu merupakan bentuk badan hukum. Jadi PT diakui sebagai badan hukum hanya dapat disimpulkan dari pasal 40, 43, 45 KUHD yang seperti yang saya sebutkan tadi, pertanggungjawabnya terbatas. Undang-undang PT yang baru diawali dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usahanya, melakukan usaha dengan modal dasar seluruhnya dibagi dalam saham. Baiklah, sementara itu dulu sebagai percobaan bagi perkuliahan online. Kalau memang nanti bisa diterima dan cukup waktunya, ini saya kira-kira 22 menit. Mudah-mudahan HP kalian cukup. Baik, saya akhiri. Saya Hernawan Hadi mengucapkan selamat belajar di rumah dan sambil mendengarkan video yang saya unggah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.